Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini, tanggal 9 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Kalau aku lihat di sini, baik kamu ataupun dia saat ini tuh lagi fokus sama karir dan finansial ya. Terus kalau aku lihat di sini, dia merasa bahwa kayaknya kamu ada cinta baru nih. Ada seseorang yang sedang dekat dengan kamu. Sehingga orang ini tuh kayak lagi menunggu waktu yang tepat untuk bisa datang ke kamu. Dan orang ini selalu berdoa meminta agar kamu bisa kembali sama dia, agar kamu selalu terkoneksi dengan dia. Ya, dia selalu berdoa, mengafirmasi, bahkan memvisualisasikan agar kalian ini bisa bersama gitu ya, meminta untuk kalian bisa bersama kembali. Dan aku lihat di sini dia kayak ingin memberikan suatu effort ke kamu, ingin memberikan suatu usaha yang terbaik untuk menunjukkan rasa cinta dia ke kamu, karena selama ini tuh dia kurang memberikan effort ke kamu. Oke, orang ini tuh dia tahu banget apa yang selama ini dia lakukan, baik itu kebaikan yang pernah dia lakukan ataupun kejahatan yang pernah dia lakukan ya. Dia pernah menyakiti kamu, dia ingat semua itu. Walaupun saat ini kalian berpisah ya, orang ini selalu merasakan adanya hadirmu di sisi dia. Dan gini, dia tahu bahwa selama ini tuh dia salah. Dia selalu menyakiti kamu. Dia selalu mungkin berkhianat, menipu kamu. Ya intinya nih orang, dia tahu bahwa dia selama inilah yang salah. Tapi justru malah dia mengkambing hitamkan kamu. Ya, dia justru malah menuduh kamu yang enggak seperti itu. Jadi makanya di sini dari awal dia bilang dia tahu banget apa yang selama ini dia lakukan. Jadi dia ingat semuanya, bahkan tentang kesalahan-kesalahan dia yang justru malah dia lemparkan ke kamu. Dan dia tahu bahwa dia udah keterlaluan banget sama kamu. Ya, kalau aku lihat di sini orang ini tuh sadar gitu. Orang ini tuh udah sebenarnya udah paham gitu ya dengan apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Dan saat ini tuh ternyata aku lihat sampai detik ini orang ini masih punya perasaan sama kamu, dan sejujurnya ingin dia utarakan ya apa yang sebenarnya dia rasakan untukmu gitu. Dia ingin merasakan kembali apa yang dulu pernah dia rasakan ke kamu, itu rasa cinta, kasih sayang gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini orang ini ya menyesali atas perbuatan dia sama kamu.
Dan orang ini tuh tahu ya, dulu dia ini mungkin bahkan sampai sekarang setiap menjalin hubungan sama kamu itu uh, cepat berlalu gitu ya, maksudnya sebentar banget gitu. Di awal datang dengan gairah, dengan semangat ya, um, untuk menjalin suatu hubungan dengan kamu, tapi mungkin hanya beberapa hari atau hanya seminggu gitu, tahu-tahu dia sudah menghilang tanpa kabar, tanpa memberitahu terlebih dahulu, jadi tiba-tiba ngeghosting, ngehilang begitu aja. Ini juga dipengaruhi oleh adanya pihak ketiga, bisa jadi ya. Jadi mungkin dia dulu pernah selingkuh dari kamu, atau memang ada pihak ketiga yang memang tidak menginginkan hubungan kalian sehingga mempengaruhi dia untuk berpisah dengan kamu. Terus itu ada pihak ketiga yang menyabotase hubungan kalian ya, kalau aku lihat di sini, sehingga um, hubungan kalian itu singkat banget deh ya. Dan akhirnya ya hubungan kalian itu nggak berjalan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan kalau aku lihat di sini, dia melihat melihat hubungan kamu dengan dia ini memang sulit sekali adanya keseimbangan ya. Dan justru malah setiap ngejalanin hubungan dengan kamu, kalian ini selalu merasa adanya perasaan lelah dan ketidakmampuan untuk menerima apa yang seharusnya terjadi gitu loh ya. Karena di sini dia itu melihat kamu itu terlalu cemburuan sama dia. Terus itu aku lihat di sini gampang banget ngerasa bosan gitu ya. Entah ini kamu atau dia, gampang banget dalam hubungan kalian ini ngerasa bosan. Karena mungkin bisa jadi karena kalian LDR sehingga jarang adanya pertemuan. Terus itu juga bisa jadi karena kurang adanya effort ya. Karena di sini kan dia ingin menunjukkan effort. Berarti hubungan kalian ini kayak hanya seseorang sebelah pihak aja yang effort di hubungan ini, sehingga pasangan lain itu ngerasa udah capek, lelah gitu, dan ngebosenin gitu, karena nggak ada timbal balik effort yang diberikan dari kedua belah pihak. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kalian ini sebenarnya terjebak dalam kebiasaan dari kalian berdua ya. Mungkin kamu orangnya itu sulit untuk diajak bercanda, dan dia mungkin kebiasaannya adalah gampang bolak-balik selingkuh. Nah ya, jadi inilah yang membuat dia ngerasa bosan sama kamu, kamu pun ngerasa lelah dengan dia, kayak gitu. Dan ini bahkan berulang gitu ya. Jadi nampaknya energi hubungan kalian ini nih datang dan pergi sesuka hati, atau putus nyambung gitu, karena ada energi dari adanya ketidakbisaan dari kalian untuk berubah gitu ya. Jadi kalian masih terjebak dalam kebiasaan yang sama ya, sehingga berulanglah situasinya seperti dulu gitu. Dan aku melihat bahwa orang ini tuh merasa bahwa kayaknya kamu perlu sedikit mengatur kebutuhan dan mempertimbangkan konsekuensi tindakan dari kamu ya, sebelum kamu itu menyakiti orang. Jadi mungkin kamu itu orangnya terlalu blak-blakan, kamu itu terlalu jujur, sehingga tanpa kamu sadari sebenarnya kamu itu telah melukai hati dia. Atau mungkin bisa jadi memang orang ini tuh terlalu sensitif ya, sehingga kamu merasa sebenarnya itu kebiasaan yang lumrah di lingkunganmu, ketika bersama dia itu kebawa gitu loh ya. Dan dia tidak pernah merasakan perasaan atau tindakan yang seperti kamu lakukan di lingkunganmu gitu, sehingga orang ini merasa bahwa kamu ini orangnya ngejengkelin ya gitu loh.
maksudnya tentang sopan santun atau cara berbicara. Mungkin gini, dia ini orang mungkin dari Jawa gitu ya, kamu orang Sumatera, sehingga kalau orang Sumatera itu kan biasa kalau ngomong itu eh, lantang ya, suaranya lantang. Nah mungkin kalau dari Jawa kan lemah lembut, jadi ketika kamu ngomong sama dia mungkin kamu terlalu lantang gitu ya, sehingga dia ngerasa kayak kamu itu marah-marah gitu. Nah tanpa kamu sadari, padahal itu suatu kebiasaan yang memang sering terjadi di lingkunganmu gitu. Nah kamu bawa ketika kamu bertemu dengan orang yang memang kebiasaannya lingkungannya itu lemah lembut, dia punya apa sih, menjunjung tinggi tata krama yang sopan, seperti itulah ya intinya. Sehingga dia ngerasa kamu ini uh, apa ya, ngejengkelin kayak gitulah ya, sering banget ngebuat dia kesel. Terus itu kalau aku lihat di sini, dia ngerasa bahwa sebenarnya kamu ini perlu untuk memahami perbedaan antara terlalu percaya diri sama egois itu ya. Ya mungkin karena itu tadi, kamu mungkin kalau orang Sumatera tuh biasanya uh, orangnya tegas gitu kan ya. Terus itu orangnya itu beranian gitu ya, beranian untuk mengambil keputusan, untuk melangkah itu lebih berani gitu. Dan apa namanya, apa tuh, tidak memikirkan kedepannya akan seperti apa gitu ya, atau tidak memikirkan orang sekelilingnya. Yang penting dia berani, percaya diri. Nah itu dia ngerasa kamu kayaknya butuh mensaring deh, membedakan antara percaya diri dan egois. Percaya diri boleh, tapi egois jangan dong gitu loh ya. Kalau aku lihat nih, orang ini menganggap kamu seperti itu. Dan kalau aku lihat ya, kamu ini berdealing dengan orang yang di awal aja gitu ya, baik, manis, menunjukkan keseriusan gitu ya, kayak bakalan serius banget gitu sama kamu. Tapi di tengah-tengah perjalanan hubungan kalian, kalau aku lihat ini orang tiba-tiba mengabaikan kamu, kemudian meninggalkan kamu tanpa ada kabar ya. Dan aku lihat di sini hmm, ada sesuatu yang kayak dibatalkan gitu ya, mungkin tentang komitmen kayak gitu ya, karena tiba-tiba dia ini berubah gitu. Ternyata perubahan dari orang ini adalah ternyata dia selingkuh gitu ya. Oke, energinya bisa terbolak-balik ya di dalam pembacaanku ini. Kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, uh, ada satu orang yang terlalu bergantung pada pasangannya. Jadi mungkin kamu dulu itu terlalu bergantung sama dia, sehingga kamu itu gampang banget untuk apa namanya, dipermainkan gitu. Kenapa? Karena dia melihat bahwa kamu itu udah bucin banget deh sama dia, sehingga kalau misalkan dia nantinya bermain hati di luar sana, toh nanti kamu juga bakalan bertemu lagi, toh kamu juga akan menerima lagi dia gitu ya, karena dulu kamu itu terlalu bergantung banget sama dia, sehingga kamu itu dulu gampang banget diselingkuhin kalau aku lihat di sini, dimanipulasi juga kalau aku lihat ya. Dan oh ya, gampang banget juga dibohongin sama dia. Jadi orangnya ini memang manipulatif, orangnya itu pintar membuat strategi dan taktik, sehingga kamu itu kayak gampang banget dikuasai gitu oleh dia. Dan kalau aku lihat juga memang mungkin kamu orangnya memang polos, atau memang orangnya terlalu baik, sehingga setiap dia melakukan kesalahan, perselingkuhan, ngebohongin kamu gitu ya, endingnya nanti kamu terima lagi gitu ya, sehingga nih orang ngerasa keenakan sama kamu. Dan kalau aku lihat juga ini ada Eight of Wands ya, memang ini entah siapa, entah ini kamu ataupun dia, kalau ngomong tuh suka belak-belakan ya, itu tadi ya, kayak ini tadi, kalau ngomong suka belak-belakan. Terus itu juga apa namanya tuh,
gampang banget nyakitin, walaupun sebenarnya kamu itu tidak berniat untuk menyakiti gitu ya, tapi mungkin karena lingkungan sehingga kamu nggak sadar aja gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya, dia ini memandang kamu atau uh, menilai kamu ya, itu sebagai sosok yang kuat, yang mandiri, yang percaya diri ya, percaya diri. Terus itu juga kamu ini orang yang gampang banget atau mudah banget menarik perhatian dari orang-orang sekelilingmu. Kamu itu orang yang saking percaya dirinya, orang-orang sekelilingmu itu ngerasa klik gitu loh sama kamu, ya suka, tertarik gitu sama kamu. Bahkan kalau aku lihat di sini, kamu itu selain mudah untuk menarik orang-orang di sekeliling kamu itu ini orangnya terlalu percaya diri, dan orangnya itu masa bodohan gitu loh, nggak gampang terpengaruh dengan omongan-omongan orang. Kalau dia ini kan gampang banget terpengaruh omongan-omongan orang. Kalau kamu itu nggak peduli dengan omongan-omongan orang gitu, mau seberapa jeleknya dia, kamu tetap apa ya, berpositive thinking tentang dia. Mau sejauh apa dia menyakiti kamu tetap percaya bahwa akan ada masanya, mm, dia ini akan berubah kayak gitu ya kalau aku lihat. Jadi kalau aku lihat di sini tuh entah kamu ini memang polos atau memang kamu itu orangnya terlalu baik ya, sehingga kamu punya energi yang seperti ini ya. Kalau aku lihat kamu itu nggak gampang lah ya mendengar omongan-omongan orang, dan kamu itu di mata orang-orang lain juga bahwa kamu itu orang yang percaya diri, dan orangnya itu nggak pernah merasakan ada rasa tidak nyaman tentang diri sendiri, atau mungkin kalau ngejalin hubungan dengan orang gitu ya, termasuk dengan dia, kamu itu kayak terlalu percaya gitu loh. Kamu percaya aja sama orang-orang yang di sekeliling kamu ya, kamu kayak nggak ada rasa curiga gitu ke orang-orang. Kamu selalu menganggap semua orang itu baik, sehingga kebaikan kamu itulah gampang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab seperti dia dulu ini ya. Mungkin sampai sekarang orang ini masih sering memanfaatkan kamu nih ya. Dikonfirmasi lagi dengan Six of Pentacles reverse. Jadi memang kamu itu terlalu bergantung sama dia. Terus itu kamu orangnya terlalu baik, sehingga kamu itu gampang banget dimanfaatkan oleh dia, dimanfaatkan kebaikan dari dirimu oleh dia, sehingga gimana ya, kamu itu hmm, berulang kali gitu ya, berulang kali terjadi begini lagi, dimanfaatkan lagi. Dan herannya ketika kamu udah sadar, udah tahu bahwa kamu dimanfaatkan, kamu itu tetap berpikiran positif aja ya, bahwa dia ini orang baik, bahwa dia ini memang lemah, bahwa dia ini memang harus dibantu, padahal sebenarnya kamu itu dimanfaatkan gitu loh ya. Kalau aku lihat, karena memang kamu itu orangnya terlalu baik gitu ya, terlalu baik sehingga kamu ini dimanfaatkannya gampang banget. Itulah yang di pikiran dia ya. Nah gini, karena kamu mungkin udah berulang kali ya sama dia ini dimanfaatkan, kamu udah ngerasain deh baik itu dari kebaikan hatimu yang selalu menerima dia, terus itu mungkin secara finansial juga kamu mungkin pernah mensuplai dia ya, uh, pernah memberikan dia finansial atau keuangan gitu ya, ngebantuin keuangan dia atau apalah, support dia atau apa, pokoknya intinya kamu terlalu baik lah, semua kamu berikan ke dia. Akhirnya karena itu udah berulang kali ya, dan aku lihat di sini mungkin ya kamu juga udah mulai sadar, kamu sudah mulai lelah juga karena selalu dimanfaatkan oleh dia. Dan akhirnya di sini aku lihat memang situasi antara kamu dengan dia saat ini tuh kayak udah merenggang. Kamu lebih baik menjauh gitu dari dia. Nah, inilah yang dia rasakan saat ini. Dan kalau aku lihat di sini, dia tahu ya bahwa kamu benar-benar saat ini tuh menjauh dari dia karena itu karena atas tindakan dia yang selalu memanfaatkan kamu, memanfaatkan kebaikan kamu. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kamu mulai merasa risih, kamu mulai merasa lelah dengan si dia ini yang terlalu
memanfaatkan kebaikan kamu. Oke, ini keputusan yang baik sih kalau menurut aku ya. Makanya di sini dia selalu berdoa meminta kamu untuk dipersatukan kembali sama dia. Jadi memang nampaknya akan sulit ya bagimu untuk terlepas dari orang ini kalau kamu memang tidak mau berubah, tidak mau benar-benar yakin pergi dari dia, maka ini akan selalu terulang. Ya, jadi hati-hati bagi kamu. Kamu harus kalau pengen keluar atau pengen pergi dari orang ini, yakinkan pada hatimu untuk benar-benar ingin pergi dari dia. Kalau kamu gampang goyah lagi, situasinya akan berulang, kamu akan dimanfaatkan lagi kebaikannya, gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.